Yuk kita bahas tentang bagian-bagian atau departemen atau job desk atau mungkin apa ya, job position di PT Mitsubishi Motor Keramaian Indonesia. Kita bahas setelah video ini. Oke, sebelumnya selamat datang di obrolan pulang kerja. Perkenalkan, nama gue Agus Muhammad. Gue konten kreator yang punya akun YouTube ini, Agus Muhammad, dan kalian datang di konten obrolan pulang kerja, di mana obrolan ini adalah bahasan atau apapun yang pengen gue omong, apapun yang pengen gue ungkapin, dan apapun yang pengen gue obrolin di video ini. Karena biasanya emang gue pengen ngobrol aja sama kalian. Dan karena gue malas ngetik sebenarnya, jadi gue bikin video aja. Kenapa gue bilang gitu? Karena video ini berisi tentang jawaban dari komentar-komentar teman-teman di kolom komentar YouTube gue maupun di TikTok gue. Jadi buat teman-teman yang punya akun TikTok, lo bisa follow akun TikTok gue, Agus Muhammad 7 namanya ya. Agus Muhammad 7. Lo kunjungi aja ke sana. Oke? Nah, kalau ini sebenarnya lebih ke YouTube ya, karena di YouTube lebih general ketimbang di TikTok. Kalau di TikTok itu lebih ke Piaggio, Toyota, Honda, dan Daihatsu. Kalau di Mitsubishi ini lebih ke YouTube. Dan gue pengen bahas lagi tentang Mitsubishi yang ketiganya, berarti part 3. Kemarin part 1, part 2 udah gue bikin yang part 3, dimana banyak sekali teman-teman yang menanyakan departemen-departemen di Mitsubishi kerjanya ngapain. Mungkin gue bikin video di sini. Contohnya kayak body, ngapain kerjanya, painting kerjanya ngapain, terus juga kayak assembling ngapain, material handling ngapain, QC ngapain, bakal gue bahas di sini. Tapi ya pelan-pelan. Cuman sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel gue, baru subscribe dulu deh, karena isinya bagus banget. Insya Allah banyak info-info bermanfaat yang bisa lo dapet di sini, di channel ini. Untuk apa? Untuk kita bersama sih. Jadi tolonglah kita kerjasama ya. Baru like, subscribe, dan komen diskusi apapun di kolom komentar. Gue seneng. Dan silakan share ke teman-teman kalian, share ke grup-grup loker kalian, grup loker di WhatsApp, di Telegram, mungkin di Facebook. Silakan kalian share video gue biar banyak yang nonton video ini dan dapat info yang mungkin bermanfaat. Ya. Sebelumnya thank you yang sudah ngelakuin itu. Nah, kita bahas terkait dengan departemen atau job desk atau apa ya bahasa kita nih, bagian di PT Mitsubishi Motor Keramaian Indonesia atau MMKI. Karena kalau gue nyebutnya departemen itu mungkin susah dicerna, bahasanya susah dimengerti, jadi gue bilang bagian aja deh ya. Well, kita coba bahas terkait dengan bagian pertama. Jadi proses manufaktur di Mitsubishi Motor Keramaian Indonesia, kita itu kan bikin mobil tuh. Jadi Mitsubishi itu bikin mobil guys, MMKI bukan bikin mobil, bukan bikin motor, sepeda, atau becak, bukan. Jadi MMKI bikin mobil, itu mobilnya Expander, Pajero, L300, Nissan Livina, dan sekarang X-Force yang gue tahu. Itu berasal dari lembaran baja, lempengan baja. Lempengan baja itu dicetak, dibentuk di bagian stamping, atau bahasa umumnya kita di press. Di press guys. Jadi di press dari lembaran baja itu di press sesuai dengan bentuk dan ukuran yang sudah ditentukan sama pihak Mitsubishi Motor Keramaian Indonesia. Apakah manual? Enggak, ada mesinnya. Jadi lu jangan bayangin ketika lu masuk ke stamping lu bakal manual motongin pakai tangan. Enggak, ada mesinnya, tenang. Cuma tetap aja ada resiko di situ. Tapi senang aja karena di situ sudah ada aturan yang berlaku, sudah ada standarnya, jadi insya Allah aman. Nah, semuanya di press di situ, ya, dipotong sesuai dengan apa yang diminta Mitsubishi, baik itu pintu depan, pintu samping, kanan kiri, pintu belakang, semuanya dijak situ, baik di body maupun frame-nya itu dibikin di situ. Oke. Nah, dari situ, dari pecahan-pecahan atau lembaran-lembaran baja yang sudah dicetak itu kan dia masih misah-misah tuh dari stamping. Dari stamping lanjut dipindah ke bagian body. Body ini namanya welding bahasa umumnya kita. Yang nggak tahu welding pengelasan ya. Barangkali terlalu berat untuk bahasa Inggris welding. Welding itu pengelasan. Jadi buat teman-teman yang diterima di bagian body, lu bakal kerja di bagian pengelasan di situ guys. Maksudnya gimana? Dari semua potongan-potongan yang sudah dicetak, yang udah dicetak, sudah dipres di bagian stamping, itu masuk ke depan body, dirakit jadi satu, disambungin tuh, dielas. Semuanya disatuin baik itu pintu belakang, pintu samping, kanan kiri. Itu semuanya dilas, disatuin jadi satu body di bagian body welding atau bagian pengelasan lah bahasa kitanya ya. Kadang terlalu berat kalau kita ngomong body. Baik
Apakah semuanya dari stamping? Enggak, tentu ada beberapa vendor yang nyuplai ke body atau ke MMK sendiri. Jadi enggak semuanya dibikin di stamping. Alasannya kenapa? Gue nggak tahu. Jadi stamping dicetak dari lembaran baja, dicetak jadi beberapa komponen. Dari beberapa komponen itu dikirim ke body welding. Di body welding dijadiin satu kerangka ya, namanya kerangka mobil, bisa ngebayangin kan? Itu dilas jadi satu kesatuan sesuai dengan apa yang diorderkan. Nah, dari situ kemana lagi? Setelah kelar semuanya finishing dari bagian body, masuklah ke area painting, departemen painting. Painting itu apa? Barangkali terlalu berat juga bahasa Inggris, gue jelasin lagi pakai bahasa Indonesia. Painting itu pengecetan guys. Tapi sebelum kita lari ke painting, kita bahas dulu ke bagian body ini. Di body itu ngapain lasnya? Apakah manual? Apakah pakai las karbit? Apakah pakai las listrik? Kan kalian belum pernah tahu mungkin kan yang baru lulus. Dari situ udah lu tenang aja karena sistemnya udah banyak yang pakai robot. Jadi ya paling ya lu kerjanya cuma nyepot doang lah. Tahu kan nyepot ya? Masa anak teknik nggak tahu nyepot? Nggak mungkin gue jelasin di sini kan? Kepanjangan ntar. Jadi dari situ semuanya di satu jadi satu di bagian body welding. Dan dari setiap proses mau ke proses itu ada QC. Baik dari stamping kelar, sebelum masuk ke body dicek dulu sama QC. Apakah sudah oke apa belum? Kalau udah oke lanjut ke body. Di body pun dilas. Dilas juga dicek sama QC. Las-lasannya bener nggak? Bolong nggak? Apakah bagus apa enggak, sesuai standar apa enggak, semuanya dicek di QC sebelum masuk ke painting. Nah baru kalau semuanya udah oke, dikiranya oke, baru si kerangka yang sudah dielas semuanya itu masuk ke area painting. Untuk diapain bang? Ya dicat di situ, dicelumin ke area, gue nggak tahu lah ya, gue belum tahu masalah painting. Semuanya diproses di situ guys sampai jadi bodi mobil yang sudah dicat namun tanpa komponen. Jadi keluar dari painting itu kerangka mobil yang sudah dicat mulus. Apakah setelah itu selesai? Enggak. Kenapa? Karena ketika keluar dari painting, dalam artian nanti kan setelah painting itu prosesnya apa sih? Keluar dari painting itu masuk ke produksi. Namun ketika sebelum masuk ke produksi itu sama, dicek dulu sama bagian QC. Apakah catnya bagus, apakah ada dustpan, apakah ada scratch atau mungkin dirty, segala macam semuanya dicek di situ di QC painting. Untuk apa? Untuk menjamin kualitas. Jangan sampai ketika mobil atau kerangka yang sudah dicat itu keluar dan masuk ke produksi semuanya cacat. Karena ketika barang cacat masuk ke produksi atau assembling, itu prosesnya akan 2 kali lipat lebih mahal dan juga 2 kali lipat buang-buang waktu proses. Maka dari itu guna fungsinya QC di situ untuk mengecek barang after proses atau setelah proses. Kalau semuanya udah oke, dari painting oke, yang tadi dijelasin dari stamping masuk ke body masuk ke painting. Nah di painting kalau udah oke masuk ke area assembling. Assembling itu bahasa kitanya produksi atau perakitan di situ. Nah di sini nih jantungnya manufaktur tuh ada di assembling atau di area manufaktur atau perakitan tuh di sini, jantungnya di assembling guys. Kenapa gue bilang gitu? Karena di situ semuanya berkumpul. Dari semua komponen-komponen kayak ban, pelek, terus setir, jok, kaca, spion, semuanya anything terkait dengan spare part mobil ketemu di situ, di produksi, di area assembling. Nah, di situ masih banyak lagi. Di produksi pun, di bagian departemen produksi ini, itu masih kepecah lagi guys. Kepecah ada yang namanya trimming, ada bagian sasis, ada bagian final, ada bagian KPS. Kalau di Mitsubishi namanya KPS ya. Ada juga bagian sub SC. Itu masih dipecah-pecah lagi. Nah untuk penjelasan di situ kayaknya terlalu panjang deh ya. Intinya kalau masuk ke konveyor atau mesin berjalan itu hanya ada 3. Yang pertama itu tadi trimming, sasis, dan final. Itu bagian 3 itu bagian produksi yang ada di konveyor. Kalau KPS dan Jundate dan sub SC itu nggak masuk ke konveyor, dia nyuplai doang, hanya mempersiapkan barang-barang yang mau dipasang di line konveyor. Contohnya apa? Contohnya kayak pedal lah, bahasa kitanya kayak jangan pedal terlalu berat.
kita ambil contoh kayak bumper lah ya, bumper mobil. Bumper mobil kan dia ada lampunya, ada emblemnya, ada grillnya. Itu kan nggak mungkin satu vendor, nggak mungkin satu supplier. Itu dari beberapa supplier dipasang-pasang dulu. Dan masangnya itu nggak di konveyor, masangnya di sub esi, di luar konveyor. Jadi sub esi mempersiapkan bumper, dipasang semua komponennya. Kalau udah oke baru dipasang di konveyor bersama body yang dari painting tadi guys. Simpelnya kayak gitu. Dan dari semua proses itu, baik di stamping, body, terus juga painting, dan juga area assembling, itu ada yang mensupport. Yang mensupport itu namanya material handling. Orang yang mengurus terkait dengan keluar masuk atau penggunaan atau pemakaian material. Namanya material handling. Jadi, buat teman-teman yang ditempatkan di bagian material handling, ini job kalian. Simpelnya kayak gimana? Simpelnya tuh kayak tukang paket. Jadi teman-teman material handling itu mengantar barang sesuai dengan alamatnya. Misal nih ya, kalau di bagian material handling assembling, material handling MH, MHSI, lu suruh nyuplai yang namanya ban. Di ban itu ada alamatnya. Dia tempatnya di mana sih? Di sasis kah? Apa di trimming? Apa di final? Apa di sub-esi? Atau di KPS? Ada di situ tertulis. Lu kirim ke sana. Resikonya apa kalau salah kirim? Ya land stop. Lu dimarahin. Sama kayak tukang paket kalau saran kirim paket pasti kan dikomplain segala macam. Simpelnya begitu. Oke. Itu bagian material handling secara general. Tapi kalau mau lebih panjang lagi masih bisa kita telusurin, masih bisa gue jelasin, cuman panjang banget, bisa nyampe 2 jam mungkin karena ini background gue di situ, pengalaman gue di situ di material handling. Kalau lo minta penjelasan ya mungkin kita bikin video baru lagi, jangan di sini karena kan ini sistemnya untuk general dulu ya. Oke. Jadi material handling kita balik lagi ke produksi. Ketika produksi semuanya selesai dari ujung ke ujung, dari trimming sampai ke ujung final, jadi mobil utuh yang sudah bisa jalan, itu masuk ke bagian final inspection, teman-teman QC, final inspection. Di situ dicek semuanya jadi oke semuanya, baik cat, kelistrikan, function, estetik, semuanya dicek sampai dengan tes kebocoran, terus tes drive segala macam kelar selesai. Sampai masuk ke area common yard parkirannya. Kalaupun NG nanti dipisahkan. Kalau NG masuk ke teman-teman repair, nanti ada departemen repair. Mungkin di sini ada di departemen repair, kerja lu nge-repair mobil-mobil yang di adjustment, bukan di adjustment sih ya, di apa ya? Yang dipastikan NG sama teman-teman QC inspection tadi. Nanti di repair, misal ada kebocoran di kaca, misal ada remnya kurang pakem, misal ada stikernya kurang, atau mungkin miring, atau mungkin ada cat yang cacat, ada cat yang sekret, semuanya dibalikin ke repair dan dibenerkan, dibetulkan, dibenerin sampai utuh, sampai jadi mobil yang sempurna. Karena prinsipnya orang bikin mobil kan pengen sesuatu yang sempurna. Itu simpelnya. Dan selesai. Itu departemen yang ada di MMKI, semoga bisa bermanfaat. Dan gak kerasa 13 menit gue ngomong di sini, lumayan capek juga. Semoga bisa bermanfaat, dan jika dirasa video bermanfaat, tolong bantu like, share, subscribe di channel ya. Share ke teman-teman kalian yang satu angkatan di Mitsubishi. Pasti kan banyak tuh ada grup lokernya. Lo klik tombol share-nya, lo kirim ke grup sana. Jadi mereka paham. Mereka masih bingung kan, ini body kerjanya ngapain nih? Ini painting kerjanya ngapain nih? Semuanya udah gue jelaskan di video ini. Oke? Jadi paling itu aja. Gue izin foto thumbnail dulu. Oke, jadi paling itu aja yang bisa gue bahas. Dan jika dirasa gue ada salah kata ya gue mohon maaf ya, karena gue manusia, basicnya ya pasti gue punya salah ya. Dan selamat buat teman-teman yang sudah gabung di Mitsubishi. Selamat yang sudah diterima di Mitsubishi tanpa pakai calo. Gue Gus Muhammad, sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa di obrolan pulang kerja berikutnya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, rahmati kita, dan Allah mudahkan segala ikhtiar kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummatihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.